Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cici Indriani, biasa dipanggil Cici, NIM 20329003. Saya berasal dari kelompok 1, mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Hai, nama aku Ibtihal Istiqomah, biasa dipanggil Tia, NIM 20329132. Dari kelompok 1, matkul pembelajaran PAI di sekolah. Hai, kenalin, nama aku Muhammad Zaidane Aan Halafizi, biasa dipanggil Zidan. NIM aku 20329144. Aku kelompok 1, mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Hai, kenalin nama aku Talita Kenanga Putri, biasa dipanggil Talita. NIM aku 20329025. Aku anggota kelompok 1 dari mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita curahkan ke Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah, dan yang saya sayangi inilah teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam video kali ini. Dan anggota kelompok 1 yang pertama Muhammad Zaidane Aan Al-Hafizi, yang kedua Ibtihal Istiqomah, yang ketiga Talita Kenanga Putri, dan yang terakhir Cici Indriani, yaitu saya sendiri. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman-teman semuanya dalam video kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Nah, ya, untuk presentasi pertama yang ini akan disampaikan oleh saudari Ibtihal Istiqomah. Kepada saudari disilahkan. Saya akan membacakan pembagian kurikulum 2013. Yang pertama, silabus. Silabus adalah perencanaan pembelajaran suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, menguji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Contoh silabus yang ada pada PowerPoint tersebut. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Ibtihal Istiqomah yang telah menyampaikan materi pertamanya kepada kita semua. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Talita Kenanga Putri. Kepada saudari disilahkan. Kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. KI mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Kompetensi inti 1, KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual.
Yang kedua, kompetensi inti 2 KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 KI 3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi 4 KI 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan dengan materi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini RPP-nya kurikulum 2013. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah menyusun RPP, yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran, yang kedua menuliskan standar kompetensi, yang ketiga menuliskan kompetensi dasar, yang keempat menuliskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan menentukan metode pembelajaran, yang kesembilan penilaian hasil belajar, kesepuluh itu menentukan media ataupun alat ataupun bahan ataupun sumber belajar seperti buku gitu. Nah, untuk terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran. Teman-teman sekalian, adapun fungsi dan tujuan dari RPP itu, yang pertama tujuannya itu ada dua. Yang pertama yaitu mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematif dan berdaya guna. Itu yang kedua. Nah, adapun fungsi dari RPP itu sendiri yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Kepada teman-teman sekalian, adapun contoh dari RPP itu sendiri bisa teman-teman lihat pada slide PPT kami. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita Zidan. Kepada Zidan disilahkan. Baik, selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Perbedaannya dengan kompetensi inti adalah sebagai berikut. Kompetensi inti yaitu penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi inti. Tujuan kompetensi dasar. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. Yang kedua, mengasah bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, memperbaiki sikap individu. Fungsi kompetensi dasar. Adapun fungsinya adalah sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah menyusun kompetensi dasar. Yang pertama, membuat penjabaran kompetensi dasar yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menuliskan rumusannya. Yang ketiga, melakukan pengkajian guna identifikasi indikator yang tepat, lalu merumuskan indikator tanpa melihat urutannya. Yang keempat, melakukan
pengkajian ulang terhadap indikator apakah sudah mempresentasikan kompetisi dasar yang ada. Jika ada indikator yang terlewat, Bapak Ibu bisa menambahkannya asal masih relevan. Yang selanjutnya melakukan pengecekan terhadap keakuratan indikator. Barulah Bapak Ibu bisa mengurutkan sesuai urutan yang berlaku. Selanjutnya contoh kompetisi dasar yang sama-sama kita lihat. Seperti inilah contoh dari kompetisi dasar. Baiklah, saya akan membacakan pembagian dari kurikulum Merdeka. Yang pertama ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir. Selanjutnya, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek. Yang kelima, operasional dan aplikatif. Yang keenam, adaptif dan fleksibel. Yang ketujuh, merdeka pembelajar. Selanjutnya, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis. Yang kedua, identifikasi kompetensi. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen. Yang keempat, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, penyusunan tujuan pembelajaran linear. Yang keenam, tentukan lingkup dari materi utama. Yang ketujuh, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Adapun contoh alur tujuan pembelajaran. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase CP terdiri dari dan fase AV atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, dan SMA. Fase tersebut adalah fase A kelas 1 sampai 2, fase B kelas 3 sampai 4, dan fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 sampai 12. Contoh capaian pembelajaran. Pada akhir fase A, pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya. Huruf hijaiyah bersambung dan mampu membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Dalam elemen akidah, peserta didik mengenal rukun iman, iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, yaitu Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Pada elemen akhlak, peserta didik terbiasa memperhatikan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari dalam ungkapan-ungkapan positif, baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Peserta didik juga memahami pentingnya tradisi memberi salam dalam ajaran agama Sati. Mereka mulai mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga terbiasa melaksanakan tugas kelompok serta memahami pentingnya mengenali kekurangan diri dan kelebihan temannya demi terwujudnya suasana saling mendukung satu sama lain. Dalam elemen fikih, peserta didik dapat mengenal rukun Islam dan kalimat syahadatain, menerapkan tata cara bersuci, salat fardu, azan, iqamah, zikir, dan berdoa setelah sholat. Dalam pemahamannya tentang sejarah, peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah beberapa nabi yang wajib diimani. Dan terkait kurikulum Merdeka, di sini ada materinya modul ajar. Nah, modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan dan alur pembelajaran itu sendiri dan disusun sesuai dengan fase ataupun tahap perkembangan dari siswa tersebut.
Nah, adapun kriteria dari modul ajar tersebut yaitu yang pertama esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual, dan yang terakhir berkesinambungan gitu. Nah, adapun langkah-langkah menyusun modul ajar tersebut yaitu yang pertama menyusun kerangka modul, yang kedua menulis program secara rinci. Modul ajar tersebut bisa teman-teman lihat di slide PPT kami. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat mencapai CP, capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat 3 aspek. Yang pertama kompetensi, yang kedua variasi, yang ketiga berkesinambungan. Contoh tujuan pembelajaran yakni menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata sendiri dan menceritakan fenomena keseharian yang menggunakan hukum Newton. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan lagi tentang materi kurikulum merdeka yang di sini adalah asesmen gitu. Asesmen adalah penilaian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam periode waktu tertentu untuk lebih memahami apakah kinerja karyawan tetap mendukung tujuan perusahaan gitu. Nah, selanjutnya adapun langkah-langkah dari asesmen itu, yang pertama menyusun rencana asesmen, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga melakukan verifikasi, yang keempat mengolah dan menganalisis data, yang kelima ada melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan gitu. Nah, selanjutnya menyimpan instrumen dan hasil asesmen, dan terakhir menindaklanjuti hasil asesmen. Baiklah teman-teman sekalian, adapun tujuan dari asesmen itu sendiri yaitu yang pertama untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua untuk mencek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu untuk mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan ataupun kelemahan peserta didik itu gitu. Selanjutnya yang terakhir untuk menyimpan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1.